Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi PAT semester genap. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk PAT semester genap, materinya itu adalah teks diskusi dan juga cerita inspiratif. Silakan kalian simak pembahasan kisi-kisi pada hari ini. Nanti, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di dalam grup. Oke, yang pertama, disajikan kutipan teks diskusi. Siswa dapat menentukan informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Nah, berarti ini berkaitan dengan isi teks diskusi. Nah, untuk menentukan informasi di dalam teks diskusi, maka fokus kalian itu adalah kepada isi teksnya. Ya, ingat, fokus terhadap isi teks. Jika kalian sudah fokus, sudah mengetahui isi teksnya ini apa, barulah kalian sesuaikan dengan pilihannya. Gitu. Jadi kalian lihat nih, pilihan yang A misalnya, antisipasi dampak negatif internet. Kalian sesuaikan dengan isi teksnya. Kira-kira ada tidak sih informasi terkait dengan antisipasi dampak negatif internet? Ternyata tidak ada. Lalu kalian lihat yang B, dampak negatif internet bagi penggunanya. Nah, yang B ini jelas ya. Ini adalah teks ini memberikan informasi atau isinya itu terkait dengan dampak negatif internet bagi penggunanya. Lalu kalian lihat yang C, jumlah pengguna internet di Indonesia. Nah, kalian sesuaikan dengan isi teksnya. Ada tidak jumlah pengguna internet? Ternyata tidak ada, berarti bukan. Lalu yang D, peningkatan jumlah pengguna internet. Nah, yang D kalian lihat, ada atau tidak? Ternyata kalau tidak ada, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B, itu. Untuk menentukan informasi di dalam teks diskusi. Dan satu lagi, yang perlu kalian ingat, kalian lihat soalnya. Yang diminta itu benar-benar menentukan informasi atau yang bukan termasuk isi informasi dari teks diskusi. Kalian perhatikan soalnya. Ada atau tidak kata kecuali, ya, atau kata bukan. Pokoknya fokus di dalam soal. Oke, kita lanjut lagi. Disajikan kutipan teks diskusi, peserta didik dapat menentukan permasalahan yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Masih menentukan isi teks. Nah, untuk menentukan permasalahan, kalian harus tahu dulu teks ini tuh isinya tentang apa. Baru setelah itu kalian bisa menentukan kira-kira masalah yang didiskusikan di dalam teks diskusi ini tuh apa, gitu ya. Jadi fokus ke dalam teksnya, jangan keluar dari teks. Selanjutnya, menentukan pendapat pro yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Ini masih seputar isi teks, tetapi yang diminta itu adalah pendapat pro atau argumen pro, atau yang bisa kita sebut sebagai pendapat pendukung atau yang mendukung dari si permasalahannya. Ya, kalian tinggal cari saja kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam pendapat pro. Apakah kalimat pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat. Atau jika disajikan dalam beberapa paragraf, kalian hanya tinggal memilih paragraf keberapa. Gitu ya, nak? Oke, lanjut. Menentukan isi pendapat di dalam teks dengan tepat. Nah, kalau seperti ini, nanti akan ada sebuah permasalahan. Kalian diminta untuk menentukan isi pendapat yang sesuai dengan permasalahan yang disajikan. Jika seperti ini,
ya. Kalian lihat, yang diminta itu pendapat apa? Apakah pendapat pro atau pendapat kontra, ya? Harus betul-betul diperhatikan dan harus dapat membedakan. Oh, ini pendapat yang mendukung. Oh, ini pendapat yang menolak gitu. Jadi harus betul-betul kalian bisa membedakan antara si pro dan juga si kontra. Ya, lanjut. Menentukan pendapat kontra yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Nah, ini gampang, ya. Argumen kontra atau pendapat kontra itu adalah yang menyatakan ketidaksetujuan. Ini sama, ya kalian tinggal tentukan saja, ada di paragraf keberapa, atau ada di kalimat keberapa, atau kalimat yang mana sih, gitu. Bunyi kalimatnya itu seperti apa. Kadang seperti itu. Jadi kalian fokus ke dalam teks dan juga soalnya. Lanjut. Menentukan pertanyaan yang jawabannya terdapat di dalam teks. Nah, kalau untuk menentukan pertanyaan, ya, ini sama saja dengan menentukan informasi. Kalau informasi itu kan bentuknya pernyataan, tetapi kalau ini yang diminta itu pertanyaan. Kalian hanya tinggal baca teksnya, ya, baca nih teksnya, lalu kalian sesuaikanlah dengan si pilihannya ini. Misalnya apa keuntungan belajar kelompok? Ada tidak jawabannya di sini? Kalau ada berarti itulah jawabannya. Gitu ya. Lanjut lagi. Untuk nomor 7 dan nomor 8 ini berkaitan dengan makna kata. Ya. Untuk nomor 7 itu adalah makna kata, untuk nomor 8 adalah makna kalimat. Makna kata ini seperti yang sudah pernah saya bahas, ya, menentukan makna kata. Jadi akan ada kata yang bercetak miring atau bercetak tebal. Nanti di situ kalian diminta untuk mencari tahu makna katanya ini apa sih, gitu. Biasanya untuk menentukan makna kata, kalian lihat teksnya atau kalimatnya ini apa yang dibicarakan. Jika di pilihannya semuanya itu adalah maknanya, kalian sesuaikan dengan konteksnya, gitu ya. Lalu untuk nomor 8 menentukan makna kalimat. Kalau makna kalimat ini sangat mudah. Nanti akan ada satu paragraf. Lalu akan ada kalimat yang dicetak tebal, lalu kalian hanya tinggal mencari maksud kalimat itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini adalah menentukan ide pokok. Nah, untuk menentukan ide pokok, ingat, ide pokok itu bisa kita tentukan dari kalimat utama. Lalu kalimat utama ini kita cari dari kalimat pertama atau kalimat terakhir di dalam paragraf yang diminta. Jadi bukan kalimat kedua, ketiga, gitu. Jadi benar-benar kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalian tinggal pilih saja. Dan biasanya itu kalian tinggal lihat kalau kalimat pertamanya ini atau kalimat utamanya ini adalah bukan merupakan kalimat penjelas, ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Lanjut lagi. Nomor 10 masih berkaitan dengan ide pokok, kalimat utama atau gagasan pokok. Nomor 10 ini yang diminta itu adalah menentukan kalimat utama. Gampang sekali jika seperti ini. Jika ada 4 kalimat, kalian tinggal pilih aja. Mau kalimat pertama atau kalimat keempat, bukan kalimat kedua atau kalimat ketiga. Itu ya. Jadi harus langsung kalian tertuju. Ternyata kalau kalimat utama ini, yaitu kalimat pertama atau kalimat keempat, misalnya di dalam teks ini. Untuk nomor 10, menentukan simpulan. Nah, untuk menentukan simpulan ini, ya, kalian harus baca teksnya dulu secara keseluruhan. Jika sudah tahu teks ini membicarakan apa, barulah kalian simpulkan, ya. Kalian simpulkan simpulan yang tepat itu apa. Lalu nomor 12 dan nomor 13 masih sama seputar simpulan. Tetapi untuk nomor 12 ini adalah simpulan pendapat pro, lalu nomor 13 ini adalah simpulan isi pendapat kontra. Berarti kalian harus bisa membedakan antara yang pro dan juga yang kontra. Jangan sampai tertukar, ya.
Kalian hanya tinggal simpulkan. Simpul argumen pro ini jadinya apa? Lalu argumen yang kontra itu seperti apa? Gitu ya. Lalu 14, menentukan hal yang didiskusikan. Berarti berkaitan dengan permasalahan. Nah, teks ini mengangkat masalah apa sih? Topik yang dibicarakan itu apa? Hal yang didiskusikan itu apa? Hanya seputar itu saja. Lalu nomor 15, menentukan ringkasan teks. Ini sudah pernah saya jelaskan. Untuk meringkas sebuah teks, kalian harus tentukan dulu ide pokoknya. Kalau sudah dapat menentukan, barulah kalian ringkas tuh berdasarkan ide pokok tersebut. Dan yang perlu kalian ingat, ringkasan itu mencakup seluruh paragraf, bukan salah satu paragraf saja atau salah dua paragraf saja. Betul-betul paragraf yang ada di dalam situ. Misalnya ada 4 paragraf, berarti kalian harus membuat ringkasan berdasarkan 4 paragraf tersebut. Bukan hanya salah satu paragraf satu saja deh, atau paragraf 2 saja deh, atau 3 atau 4. Tidak seperti itu ya. Harus secara keseluruhan. Nomor 16, menentukan struktur bagian pendahuluan dalam teks diskusi. Ingat, struktur bagian pendahuluan itu meliputi pernyataan untuk membatasi topik, lalu ada latar belakang permasalahannya itu apa, dan juga ada sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Jadi dipaparkan dulu tuh sudut pandang pro dan juga sudut pandang kontra dalam bagian pendahuluan. Selanjutnya adalah bagian isi. Nah, untuk bagian isi ini kita sama-sama tahu bahwa isinya itu adalah argumen pro beserta bukti pendukung, lalu argumen kontra juga beserta bukti pendukung. Lalu kalian ingat, yang diminta itu di dalam soal itu apakah struktur bagian isi secara keseluruhan, berarti mencakup pro dan kontra, atau hanya mencakup salah satu saja. Dibaca soalnya dengan teliti ya, Nak. Jangan mentang-mentang bagian isi, oh ya udah bagian isi tetapi tidak kalian baca. Ternyata yang diminta itu adalah bagian isi pro atau bagian yang kontra. Jangan seperti itu. Lalu 18, menentukan struktur bagian simpulan. Nah, kalau bagian simpulan biasanya itu isinya itu tentang simpulan kedua argumen. Jadi disimpulkanlah itu dari kedua argumen itu seperti apa. Lalu bisa juga isinya itu adalah untuk mengevaluasi kira-kira mana sih argumen yang paling efektif atau merekomendasikan sudut pandang yang baru tetapi berdasarkan kedua argumen yang disajikan seperti itu. Lalu nomor 19, menunjukkan bukti pendukung. Ingat, kalau bukti mendukung dari argumen yang disajikan. Kalau bukti itu berarti berkaitan dengan fakta. Jadi kalian cari nih, bukti-bukti di dalam kalimat untuk memperkuat argumen tersebut. Biasa itu berupa data atau berupa fakta. Ya. Lalu nomor 21. Oke. Nomor 21 ini adalah menentukan kata tidak baku dengan tepat. Ya, untuk menentukan kata tidak baku, kalian harus tahu kata baku dan kata tidak baku. Untuk memudahkan kalian, kalian mulai untuk mengelompokkan nih. Ini adalah jenis kata baku, ini adalah jenis kata tidak baku. Coba kalian perhatikan teks diskusi yang sudah kalian buat. Kira-kira pemilihan katanya sudah baku atau belum? Nah, kalian bisa cek di kamus. Kalau misalnya kalian cari di kamus KBBI 5 yang terdapat di dalam handphone kalian ya. Nah, kalian bisa cari nih bernafas. Biasanya nanti di KBBI itu tertulis, ini adalah bentuk tidak baku dari bernafas. Begitu pula kata yang lain. Jadi kalian harus bisa membedakan, ternyata ini adalah kata baku, ternyata ini adalah kata tidak baku. Selanjutnya, menentukan komentar yang menyatakan pro. Jadi ada permasalahan, kalian hanya tinggal memberikan komentar yang sesuai dengan permasalahan tersebut gitu. Tetapi yang diminta ini adalah yang menyatakan
mendukung atas permasalahan tersebut. Lalu 23 membandingkan penggunaan konjungsi. Jadi akan ada 2 teks, ya, teks 1 dan teks 2. Nanti di situ ada konjungsi yang dicetak tebal. Kalian lihat, ini teks 1 ini konjungsi apa? Apakah konjungsi sebab? Lalu teks kedua ini konjungsi apa? Apakah konjungsi penerang? Betul-betul kalian pelajari lagi jenis-jenis konjungsi ya. Ini sudah Bu Ulfa bahas waktu pendalaman materi jenis konjungsi di dalam bahasa Indonesia. Itu kalian lihat kembali PowerPoint-nya yang sudah pernah saya kirimkan. Lalu 24 menentukan kata istilah untuk melengkapi kalimat. Nah, kalau seperti ini maksudnya itu adalah akan ada teks yang rumpang, lalu kalian tentukan kira-kira kata yang tepat itu untuk melengkapinya itu apa, gitu ya. Disesuaikan dengan isi teksnya. Lalu nomor 25, kalian hanya mengurutkan kalimat-kalimat yang acak. Kalimat yang acaknya ini hanya ada 4 kalimat saja. Kalian tinggal urutkan menjadi paragraf yang padu. Lalu nomor 26, ini kalian diminta untuk menentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi teks yang rumpang. Jadi nanti ada teks yang rumpang, lalu kalian diminta untuk menentukan kalimat yang tepat itu apa, untuk melengkapinya, gitu. Lalu nomor 27 adalah menentukan variasi kata. Kalau variasi kata, ini sudah pernah saya bahas ya, Nak, variasi kata waktu pendalaman materi. Variasi kata itu adalah bagaimana kita bisa mencari pengganti kata dengan bentuk yang berbeda. Berarti tulisannya ini beda, tetapi maknanya sama gitu. Biasanya variasi kata ini berkaitan dengan sinonim atau persamaan makna kata. Jadi kalian harus tahu variasi katanya ini kira-kira yang tepat itu apa? Kata penggantinya itu apa sih? Gitu. Lalu 28, menentukan argumen yang tepat. Nah, ini nanti ada permasalahan, kalian diminta argumen yang tepat itu apa? Ingat, yang diminta apakah argumen pro atau argumen kontra. Harus sesuai dengan konteksnya. Tidak lepas dari tidak lepas dari permasalahan yang dibahas gitu. Lalu 29 menentukan kata yang tidak tepat. Nah, kalau kata yang tidak tepat, kita bisa lihat dari apakah kata itu baku atau tidak. Nah, lalu kata bentukan atau imbuhan yang digunakannya itu tepat atau tidak sih? Gitu di dalam teks tersebut. Lalu apakah maknanya ini sesuai dengan kalimat yang disajikan atau tidak? Gitu ya maksudnya. 30, kalian diminta untuk mencari penggunaan kalimat yang tidak efektif. Ingat, syarat kalimat efektif ini sudah pernah dibahas, memiliki unsur yang lengkap. Nah, minimal itu terdiri dari subjek dan juga predikat, ya. Itu sudah bisa kita katakan sebagai kalimat. Lalu, unsur-unsurnya harus diletakkan dengan tepat. Antara subjek, predikat, objek harus tepat penggunaannya. Jangan diletakkan di tempat yang kurang tepat. Jadinya kalimat tersebut menjadi kalimat yang kurang efektif. Lalu tidak menggunakan unsur yang berlebihan atau pemborosan kata. Jadi, jangan menggunakan kata-kata yang double, ya. Karena itu akan menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Lalu yang keempat, memilih kata yang tepat. Ya, memilih kata yang tepat ini berkaitan dengan makna kata. Jadi sesuai tidak sih kamu meletakkan kata tersebut di dalam kalimat yang disajikan. Lalu yang 5, pemilihan kalimat yang logis. Jadi kalimat tersebut harus logis, harus saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Lalu nomor 31, menentukan kata bentukan untuk mengisi teks diskusi yang rumpang. Kata bentukan itu meliputi ada kata baku, kata serapan, kata ulang, dan kata berimbuhan. Tetapi untuk nomor 31 ini, saya beritahu fokus kalian adalah terhadap kata bentukan, kata berimbuhan. Harus ingat ya, kata berimbuhan itu ada awalan, akhiran, sisipan, dan juga konfiks. Konfiks ini adalah gabungan antara awalan dan akhiran. Kalian tinggal tentukan saja
cari kata bentukan berimbuhan yang sesuai dengan kalimatnya gitu. Lalu 32, ada teks rumpang, kalian diminta untuk menentukan konjungsi yang tepat. Konjungsi yang tepat ini apa? Gitu ya. Lalu nomor 33, kalian diminta untuk menentukan alasan kesalahan penggunaan kata. Nah, biasanya kalau kesalahan penggunaan kata di dalam teks itu biasanya berkaitan dengan ejaan dan tanda baca. Kalian lihat, kira-kira penggunaan huruf kapitalnya tepat atau tidak. Lalu penggunaan tanda bacanya itu bagaimana? Gitu. Biasanya nanti dicari tuh alasannya. Soalnya, penggunaan huruf kapital pada kata dalam kurang tepat. Karena dalam ini bukan terletak di awal kalimat. Misalnya seperti itu untuk alasannya. Lalu 34 sampai nomor 50 berkaitan dengan teks cerita inspiratif. Nomor 34, kalian diminta untuk menentukan tujuan teks inspiratif tersebut itu untuk apa. Kalian harus tahu dulu cerita inspiratif ini apa. Karena kan ini adalah kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, memberikan pencerahan, dan lain sebagainya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuannya ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada pembaca maupun pendengar, untuk memberikan motivasi atau untuk menggugah kesadaran pembaca atau pendengar melalui cerita yang disajikan gitu. Lalu 35 masih menentukan makna kata ya. Jadi kalian tinggal lihat saja kata yang bercetak tebal atau miring, lalu kalian lihat makna katanya ini apa. Lalu 36 menentukan jenis teks cerita inspiratif. Fokus kalian adalah jenisnya yang berdasarkan tokoh. Apakah teks cerita tersebut adalah teks cerita inspirasi tokoh terkenal, ataukah cerita binatang, ataukah teks cerita inspirasi sufi, gitu ya. Lalu 37 menentukan isi teks cerita inspiratif. Jadi kalian hanya tinggal tentukan, kira-kira paragraf tersebut itu membicarakan tentang apa sih? Itu menceritakan tentang apa sih? Itu tinggal kalian sesuaikan dengan pilihan gandanya. Lalu 38 diminta untuk menentukan hal yang dapat diteladani. Bisa yang diteladani bisa kejujurannya, lalu kerja kerasnya, kegigihannya, kesabarannya, dan lain sebagainya. Lalu 39 kalian tinggal menyimpulkan isi teks cerita inspiratif tersebut. Kira-kira simpulannya ini apa sih? Misalnya, simpulannya ini adalah tokoh Andi adalah tokoh yang sangat pekerja keras, misalnya seperti itu. Lalu 40 kalian diminta untuk menentukan hikmah yang dapat kalian ambil. Hikmah itu berkaitan dengan apa sih yang bisa kita ambil dari cerita inspiratif tersebut? Apakah kejujurannya, atau pekerja kerasnya, kesabarannya, ketekunannya, dan lain sebagainya. Lalu 41 makna simbol. Nanti akan ada kata bercetak tebal itu adalah simbol ya. Simbolnya itu kira-kira disesuaikan dengan isi teksnya. Kira-kira apa maknanya gitu. Ini sama saja sih dengan makna kata. Lalu 42, kalian diminta menentukan struktur bagian orientasi. Ingat, orientasi itu bisa memperkenalkan watak, tokoh, lalu latar atau waktu, suasana, tempat, gitu. Lalu 43 menentukan struktur teks dengan tepat. Nah, nanti ada satu paragraf kalian tentukan. Kira-kira strukturnya apa? Apakah orientasi? Apakah perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, atau kode? Itu. 44 kalian diminta menentukan penggunaan majas. Kalian kira-kira tinggal pilih tuh majas apa? Apakah repetisi, majas perbandingan, atau yang lain sebagainya. Lalu 45 menentukan penggunaan kalimat deskriptif. Nah, kalau kalimat deskriptif ini kalian lihat yang diminta itu mendeskripsikan apa? Apakah latar, apakah watak, ataukah tokoh? Dilihat soalnya. Lalu 46 mengurutkan kalimat agar menjadi cerita inspiratif yang padu. Ini kalimat acaknya ada 5. Lalu 47 kalian diminta untuk menentukan kata ulang berimbuhan dengan tepat. Jadi nanti ada kata rumpang, ada kalimat rumpang, kalian tinggal diminta menentukan kata ulang berimbuhan yang tepat itu apa. Kalau kata ulang berimbuhan, misalnya seperti berlari-lari,
makan makanan, gitu maksudnya ya. Lalu 48 menentukan perbaikan huruf kapital dengan tepat. Nah, jadi nanti ada satu kalimat, kalian perbaiki. Penggunaan huruf kapitalnya ini yang tepat itu harusnya itu bagaimana, gitu. Lalu 49, kalian diminta untuk memperbaiki kalimat tersebut agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif. Jadi nanti ada kalimat tidak efektif, kalian perbaiki. Lalu 50, kalian diminta menentukan kesalahan tanda baca. Kalian lihat tanda baca apa yang salah. Apakah tanda baca komanya, titiknya, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Ini adalah kisi-kisi untuk PAT nanti hari Senin. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kalian bisa pelajari kembali kisi-kisi yang saya berikan. Nanti jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh bertanya kepada saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.